Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi kita bersama-sama dalam ibadah keluarga-keluarga dalam live streaming hari ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema perintah yang paling mendesak. Apa perintah yang paling mendesak di zaman yang sedang mengalami badai, krisis, persoalan dan pergumulan besar ini, saudara-saudara? Banyaknya pergumulan, kesukaran, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sebuah perintah yang paling mendesak dalam kehidupan kita. Apakah perintah itu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah yang paling mendesak di saat-saat krisis seperti ini adalah cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari Betel. Betel adalah rumah Tuhan. Jangan cari gereja. Kadang-kadang kita saudara-saudara mengagumi berbagai gereja. Gereja yang besar maupun gereja yang kecil. Dengan berbagai tokoh-tokoh yang sangat fenomenal. Kita seringkali berpikir bahwa mencari gereja A, gereja B, gereja C, gereja besar sini, gereja besar sini. No. Jangan cari Betel, kata Tuhan. Cari Tuhan. Orang Kristen harus mengerti bahwa dia harus mencari Tuhan, bukan mencari gedung gerejanya. Justru pada peristiwa COVID-19 ini, supaya kita semua ada beribadah di rumah masing-masing. Supaya kita mencari Tuhan, bukan dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Sebab Kristus sendiri sudah menegur kita bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Yaitu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Barang siapa yang mau mencari dia, harus mencarinya dengan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi dibatasi oleh gedung. Bukan lagi dibatasi oleh tembok-tembok. Bukan lagi dibatasi oleh liturgi-liturgi. Bukan lagi dibatasi oleh waktu-waktu. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk mencari Tuhan. Maka kamu akan hidup bukan di Betel. Betel adalah Bet-El. Artinya rumah Allah. Bukan mencari gereja atau gedungnya. Bahkan Alkitab mengatakan jangan cari di Gilgal. Gilgal adalah pembaruan perjanjian setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ini pun jangan dicari di Gilgal. Jangan dicari di Betsheba, kata Alkitab. Semua akan lenyap. Kita tahu saudara-saudara berbagai tempat yang sangat penting. Tempat-tempat yang sakral, bahkan tempat-tempat yang rohani, suatu saat akan lenyap, kata Alkitab. Akan dilenyapkan. Itu sebabnya Tuhan menekankan hari ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita, carilah Tuhan. Garis bawahi kata, carilah. Berarti apa? Ada sesuatu yang hilang, maka perlu dicari. Dan orang Israel adalah orang yang kehilangan Tuhan.
maka carilah Tuhan. Berarti kita berpikir secara sederhana, orang Israel kehilangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang seperti uang yang hilang. Bukan. Di sini bukan kehilangan Tuhan sebab Tuhan Maha Hadir. Yang dimaksud kehilangan Tuhan adalah kehilangan hubungan, kehilangan relasi kita dengan Allah. Israel kehilangan relasi dengan Tuhan. Israel kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Karena Israel tidak mementingkan Allah lagi. Tidak mementingkan Tuhan lagi. Tidak menomorsatukan Tuhan lagi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang di zaman modern ini kehilangan Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusannya. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka terlalu sibuk dengan berbagai proyek-proyek dan prioritas-prioritas hidupnya. Sampai Tuhan dilupakan. Tuhan tidak penting lagi. Uang lebih penting. Bahkan popularitas lebih penting. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah yang paling mendesak hari ini. Carilah Tuhan. Berbicara cari berarti perlu kerja keras. Menjalin hubungan kembali dengan Allah. Berbicara cari berarti berbicara ketekunan untuk mencari Tuhan. Berbicara cari berarti berbicara komitmen sampai kita menemukan Allah di dalam hidup kita. Berbicara cari berarti berbicara prioritas. Allah lebih diutamakan, Allah lebih penting. Berbicara carilah berarti berbicara perintah yang mendesak supaya kita membangun hubungan kembali dengan Allah. Berbicara carilah Tuhan berarti menekankan juga soal kita bertobat dari selama ini mencari kehidupan yang tidak penting. Sekarang mencari Tuhan yang jauh lebih penting. Sekarang kita harus bertobat, cari Tuhan. Karena selama ini kita sudah mencari kesenangan, hobi, keinginan-keinginan kita yang membuat kita berbagai keputusasaan dan kekecewaan. Maka Tuhan memerintahkan kepada kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Perintah yang pertama dalam perintah yang mendesak ini, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kerja keras, ada usaha, ada ketekunan, ada komitmen untuk membangun, ada prioritas Allah dipentingkan, ada perintah yang mendesak untuk hal ini, ada pertobatan yang sungguh untuk mencari Tuhan. Saya menekankan bagian yang kedua dari kata Tuhan. Carilah Tuhan ditekankan di sana. Saudara-saudara, Alkitab menekankan kepada kita, pada saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari Tuhan. Bukan mencari pendeta. Bukan mencari paranormal. Bukan mencari konselor. Atau bukan mencari orang penting. Atau bukan mencari penasehat. Atau mencari relasi bisnis. No. Allah mengajarkan kepada kita dalam perintah yang mendesak ini. Bukan saja soal ketekunan, kerja keras, prioritas, pertobatan. Tetapi Allah menekankan kepada kita dalam perintah yang mendesak itu. Cari Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan. Saudara-saudara, dalam peristiwa COVID-19 ini, kita diperintahkan untuk ibadah masing-masing di rumah. Kita lagi tidak memprioritaskan, tidak mengidolakan, tidak mengutamakan, atau tidak mencari popularitas pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Sekarang kita mencari sendiri Allah kita. Bukan nebeng kepada pendeta. Disinilah orang-orang Kristen sekarang diuji. Dari pelajaran-pelajaran dan ibadah bersama-sama di gereja-gereja baik besar maupun gereja kecil. Dalam ibadah bersama mungkin bisa. Sekarang diuji bagaimana ibadah kalau di rumah mencari Tuhan sendiri.
Daud, dia berkata dalam kitab Mazmur, alangkah bahagia, dia sangat senang kalau orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa Daud bahagia saat dia diajak untuk pergi ke rumah Tuhan? Karena di sana ada Tuhan. Mengapa kita harus cari Tuhan? Bukan cari hamba Tuhan atau pendeta. Karena pendeta manusia biasa yang lemah, berdosa. Bahkan pendeta juga manusia yang membutuhkan Tuhan. Sekarang carilah Tuhan, karena Tuhanlah penebus kita. Tuhanlah pembebas kita. Tuhanlah penyelamat kita. Tuhanlah pemulih hidup kita. Tuhanlah yang memberikan perubahan, pertolongan, kesembuhan. Bukan mengandalkan hamba Tuhan, pendeta, atau siapapun. Maka Tuhan berkata, carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tahu pada saat kita mencari hamba Tuhan, mencari konselor, saat kita punya banyak pergumulan, kita datang kepada konselor. Konselor sendiri pada saat mendengar keluhan kita atau masalah kita, dia sendiri berdoa minta kepada Tuhan jalan keluarnya. Kalau konselor saja minta jalan keluarnya kepada Tuhan, mengapa kita tidak secara langsung mencari Tuhan dan meminta jalan keluar dari Tuhan? Mengapa harus membutuhkan perantara-perantara yang begitu menyulitkan? Lewat ibadah keluarga, lewat ibadah pribadi, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengandalkan lutut kita, mengandalkan hati kita, mengandalkan komitmen kita untuk mencari Tuhan. Saya berkata kepada saudara, orang-orang Kristen harus mencari Tuhan dengan benar di saat krisis saat ini. Mengapa orang Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk cari Tuhan? Dan peringatan ini keluar dari bibir Amos. Amos adalah hanya seorang peternak di Tekoa. Dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel. Saudara-saudara, ternyata Tuhan mengingatkan kita. Bisa lewat nabi, tetapi juga bisa lewat seorang penjaga ternak di Tekoa. Dan Tuhan mengingatkan kita masa ini oleh virus corona. Mengingatkan jangan melupakan Tuhan. Mengapa orang tidak mencari Tuhan dalam hidupnya? Karena banyak orang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Setelah senang, setelah diberkati, orang begitu mudah melupakan Tuhan. Tetapi hari ini saya berkata kepada saudara, perintah yang paling mendesak adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan mudah melupakan Tuhan di saat engkau sukses. Mengapa orang tidak mencari Tuhan? Karena seringkali orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Dia begitu sombong. Dan lewat peristiwa virus corona ini, Tuhan mematahkan setiap kesombongan manusia. Mereka yang mengandalkan kekuatannya, mereka yang mengandalkan kekayaannya, uangnya, semua dipatahkan oleh Tuhan. Menjadi tidak berarti. Mereka hanya berdiam diri, diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan. Mengapa manusia tidak suka mencari Tuhan? Mereka bukan saja melupakan Tuhan. Mereka bukan saja mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan karena mereka suka berbuat dosa. Dosa sebuah penghalang hubungan kita dengan Allah. Alkitab berkata,
yang menjadi penghalang antara Allah dengan kita, baik di dalam doa, baik di dalam tangannya yang memenjamah kita, adalah segala dosa kita dan kejahatan kita. Orang yang suka berbuat dosa pasti tidak suka mencari Tuhan. Mengapa orang tidak suka mencari Tuhan? Karena sering orang lebih suka mencari manusia, mencari nasihat manusia daripada mencari Tuhan. Tetapi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berbicara kata carilah adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dengan ketekunan, kesungguhan, keseriusan. Yang harus kita lakukan dengan pertobatan. Tetapi berbicara kata Tuhan, carilah Tuhan, maka hanya Tuhan yang dicari, bukan gedung gerejanya. Hanya Tuhan yang dicari, karena dia sumber segalanya. Hanya Tuhan yang dicari, jangan lupakan dia. Pesan yang ketiga dalam perintah yang mendesak ini, Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Garis bawahi kata kamu. Maka kamu akan hidup. Kamu itu siapa? Orang Israel yang mau mencari Tuhan yang akan dapat untung. Setiap orang yang mencari Tuhan, dialah yang mempunyai keuntungan. Seperti Hizkia, dia berdoa dan mencari Tuhan. Dia yang untung, ditambah usianya 15 tahun lagi. Seperti kata Alkitab, mintalah. Siapa yang meminta, dia akan menerima. Artinya apa? Carilah Tuhan maka kamu akan dapat untung. Kamu akan diberkati. Kamu yang akan diubah oleh Tuhan. Maka carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Setiap kita yang berjerih lelah mencari Tuhan, kita yang akan mendapat untung. Berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan lewat seruan, lewat permintaan, dia yang akan mendapatkan berkatnya. Itu sebabnya Tuhan menekankan, maka kamu, maka saudara dan saya yang mencari Tuhan, yang akan beroleh berkat, kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena jerih lelah kita dalam Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah rugi. Bahkan beberapa dari antara kita yang mungkin berdoa belum kelihatan hasilnya. Tetapi saya berkata, tetaplah cari Tuhan. Engkau tidak rugi, engkau pasti dapat untung. Tidak pernah sia-sia. Karena Allah pasti memberikan upah bagi orang yang mengandalkan dia dan mencari dia. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu, kata Alkitab, akan hidup. Kamu yang mana? Kamu yang lemah, kata Tuhan, cari aku. Kamu yang terbatas, cari aku. Kamu yang berdosa, cari aku. Kamu yang sakit, cari aku. Kamu yang sedang takut, cari aku. Kamu yang hidup dalam dosa, cari aku. Kamu yang bejat, cari aku. Maka kamu akan hidup, kata Alkitab. Tiap hari Tuhan mengulurkan, membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, semua orang yang letih, lesu, dan beban berat. Kamu akan diberikan kelegaan. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, dia sendiri yang akan beroleh kelegaan. Setiap orang yang mencari Tuhan, maka kamu akan dapat solusi. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan dipulihkan. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan mengalami mujizat. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu diberkati. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan beroleh pertolongannya. Itu penekanan yang ketiga. Dari perintah Tuhan yang mendesak. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang keempat. Kamu akan hidup. Garis bawahi, akan hidup. Di sini kata hidup berarti hidup yang berkualitas. Hidup yang berbeda, hidup yang bermutu, hidup yang spesial, hidup yang khusus, hidup yang kekal.
Ada orang berkata, Pak Pin, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kambing juga nggak cari Tuhan, hidup Pak Pin. Iya, kambing pun hidup walaupun tidak cari Tuhan. Tapi kambing kualitas kehidupannya tidak bisa disamakan dengan manusia. Apakah saudara senang kalau hidupmu disamakan dengan kualitas kehidupan kambing yang tidak mengerti dan tidak mengenal Allah? Tentu saudara sangat rendah sekali. Bahkan saya berkata kepada saudara, tentu kualitas hidup kita harus jauh lebih baik dari kambing. Kadang-kadang kalau saya berpikir, begitu jatuhnya manusia dalam dosa, begitu bejatnya manusia dalam dosa, malah kambing lebih bagus kehidupannya dari manusia. Contohnya, tidak ada kambing yang kambing pria memperkosa kambing pria, nggak ada. Tapi manusia, pria menikah dengan pria. Wanita menikah dengan wanita. Homoseks, lesbian. Tentu kambing lebih normal. Kambing pria melihat kambing pria tidak tertarik sama sekali. Ternyata kambing lebih normal daripada manusia. Kalau kita melihat tidak ada kambing jantan memperkosa anak kambing, nggak ada. Tapi manusia bisa melakukan itu. Mengapa? Karena begitu bejatnya, begitu rusaknya. Dan Allah memerintahkan kepada kita, manusia yang bejat, yang rusak itu, untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Memiliki kehidupan yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Masa depan yang berkualitas. Itu sebabnya hari ini, Tuhan memerintahkan sebuah perintah yang paling mendesak. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang mendengar firman Tuhan hari ini, mulai komitmen untuk cari Tuhan. Mencari berarti berusaha. Sekarang sekuat tenaga berusaha mencari. Tapi mencarinya Tuhan, bukan mencari pendeta, gereja atau apapun. Cari Tuhan, Dia yang memiliki kehidupan dan sumber segalanya. Tuhan menghendaki kamu supaya kita berubah dan diberkati Tuhan. Dan kamu akan hidup. Kualitas hidup dan masa depanmu akan menjadi berbeda. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami ditegur kembali untuk mencari Tuhan. Karena lewat mencari Tuhan, kami akan hidup. Mulai hari ini kami mau menyediakan waktu di dalam doa pribadi. Di dalam doa bersama dengan keluarga. Di dalam doa, ya Bapa, bersama-sama. Dalam setiap doa keluarga. Tuhan berkati kami. Kami juga mau tekun, mau mencari, mau membangun diri kami untuk mencari Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan pendeta. Ampuni kami, sebab Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, sucikan kami untuk pertobatan ini. Supaya kami hanya mengandalkan Engkau. Mencari Tuhan. Maka kamu akan hidup. Kami bersyukur Engkau menghendaki kami berubah. Maka kami akan mengalami perubahan. Bahkan Engkau menghendaki kami beroleh kehidupan yang berkualitas. Hari ini, turunkan tangan-Mu. Berkati kami. Supaya kami beroleh kehidupan yang semakin hari semakin berkualitas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.